Perkenalkan, nama saya Kadek Kembarsari. Saya dari kelompok 13. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis titik impas. Yang pertama, pembahasannya yaitu tentang pengertian analisis titik impas. Analisis titik impas atau analisis peluang pokok yang dikenal dengan sebutan analisis break-even point merupakan salah satu analisis keuangan yang sangat penting dalam perencanaan keuangan perusahaan. Break-even point adalah keadaan di mana perusahaan di dalam operasinya tidak mampu memperoleh keuntungan dan tidak menderita kerugian. Dengan kata lain, pada keadaan itu, keuntungan dan kerugian sama dengan nol. Analisis titik impas juga digunakan untuk mengetahui pada titik berapa hasil penjualan sama dengan jumlah biaya. Analisis titik impas juga memberikan pedoman tentang berapa jumlah produk minimal yang harus diproduksi atau dijual. Kegunaan analisis titik impas adalah untuk menentukan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam jumlah produksi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa arti dari analisis titik impas adalah suatu keadaan di mana perusahaan beroperasi dalam kondisi tidak memperoleh pendapatan atau laba dan tidak menderita kerugian. Artinya, dalam kondisi ini jumlah pendapatan diterima sama dengan jumlah biaya yang dikeluarkan. Dalam rangka penentuan titik impas ini, perlu diketahui beberapa hal yang penting agar titik impas dapat ditentukan dengan tepat, yaitu yang pertama, tingkat keuntungan atau laba yang ingin dicapai dalam suatu periode. Yang kedua, besarnya kapasitas produk yang tersedia yang mungkin dapat ditingkatkan. Yang ketiga, jumlah biaya yang harus dikeluarkan, baik biaya tetap maupun biaya variabel. Selanjutnya, syarat-syarat analisis break-even point. Yang pertama, harga jual tidak berubah-ubah. Yang kedua, seluruh biaya dapat dibagi ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Yang ketiga, biaya variabel bersifat proporsional. Yang keempat, jika barang yang diproduksi lebih dari satu jenis, maka komposisi barang yang dijual tidak boleh berubah-ubah. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Esendari Smayanti, NIM 1801118. Baik, di sini saya akan membawakan materi yang kedua, yaitu tujuan analisis titik impas. Secara umum, analisis titik impas digunakan untuk mengambil keputusan dalam perencanaan keuangan, penjualan, dan produksi. Adapun penggunaan analisis titik impas memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama yaitu mendesain spesifikasi produk, yang kedua menentukan harga jual persatuan, yang ketiga menentukan jumlah produksi dan penjualan minimal agar tidak mengalami kerugian, yang keempat memaksimalkan jumlah produksi, yang kelima merencanakan laba yang diinginkan, dan yang terakhir yaitu tujuan yang ingin dicapai lainnya. Analisis titik impas memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama yaitu perlu asumsi pada titik tertentu, yang kedua bersifat statis, yang ketiga tidak digunakan untuk mengambil keputusan akhir, yang keempat tidak menyediakan pengujian aliran kas yang baik, yang kelima hubungan penjualan dan biaya, yang keenam kurang mempertimbangkan risiko-risiko yang terjadi selama masa penjualan, dan yang terakhir yaitu pengukuran kemungkinan penjualan. Selanjutnya itu tujuan dari BEP. Yang pertama, menekankan biaya produksi dan operasional sampai terendah mungkin tanpa mengesampingkan kualitas dan kuantitas sehingga perusahaan dapat mempertahankan tingkat harga produk. Yang kedua yaitu menentukan harga produk dengan penuh perhitungan sehingga harga produk sesuai dengan laba yang dikehendaki. Yang ketiga, meningkatkan volume kegiatan semaksimal mungkin. Dan fungsi dari BEP yang pertama yaitu jumlah dari penjualan yang minimum harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang kedua yaitu jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh keuntungan yang telah direncanakan, atau bisa diartikan bahwa tingkat dari produksinya harus ditetapkan untuk memperoleh keuntungan tersebut. Yang ketiga,
mengukur dan menjaga agar penjualan dan tingkat dari produknya tidak lebih kecil dari BEP-nya. Yang keempat, menganalisis perubahan harga jual, harga pokok, dan besarnya hasil penjualan atau tingkat produksinya. Selanjutnya, manfaat dari BEP. Yang pertama, perusahaan dapat mengetahui jumlah minimum penjualan yang harus dipertahankan agar tidak kehilangan uang. Yang kedua, perusahaan dapat mengetahui jumlah penjualan yang harus dicapai untuk mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, perusahaan dapat mengetahui berapa banyak penjualan yang dikurangi sehingga perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang keempat, perusahaan mengetahui sejauh mana perubahan harga jual, biaya, dan volume penjualan. Yang kelima, perusahaan dapat menentukan bauran produk yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat laba yang ditargetkan. Yang keenam yaitu perusahaan mendapatkan informasi dan panduan dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi. Yang ketujuh, perusahaan mendapatkan informasi yang dapat membantu proses pengambilan keputusan. Yaitu asumsi dan keterbatasan analisis titik impas. Ada satu kelemahan analisis titik impas adalah karena banyaknya asumsi yang mendasari analisis ini. Akan tetapi, asumsi-asumsi ini memang harus dilakukan jika kita mau analisis ini dapat dilakukan secara tepat. Hanya saja, asumsi-asumsi yang dilakukan terkadang terlalu memaksa dan pertanggungjawabannya sering diambangkan. Oleh karena itu, para manajer menganggap bahwa asumsi harus tetap dilaksanakan, dan ini merupakan salah satu keterbatasan analisis titik impas yang kita mau menggunakannya. Adapun asumsi-asumsi dan keterbatasan analisis titik impas adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya. Dalam analisis titik impas hanya digunakan dua macam lainnya, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Oleh karena itu, kita harus memisahkan dulu komponen antara biaya tetap dan biaya variabel. Artinya, mengkelompokkan biaya tetap di satu sisi dan mengkelompokkan biaya variabel di sisi lain. Dalam hal ini, secara umum, untuk memisahkan kedua biaya ini relatif sulit karena ada biaya yang tergolong semi variabel dan tetap. Untuk memisahkan biaya ini dapat dilakukan dua pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan analisis, yaitu kita harus meneliti setiap jenis dan umur biaya yang terkandung satu persatu dari biaya yang ada beserta sifat-sifat biaya tersebut. Yang kedua, pendekatan historitis. Dalam hal ini, yang harus dilakukan adalah memisahkan biaya tetap dan biaya variabel berdasarkan angka-angka dan data biaya masa lampau. Biaya tetap. Biaya tetap merupakan biaya yang secara total tidak mengalami perubahan walaupun ada perubahan volume produksi atau penjualan. Artinya, kita menganggap biaya tetap konsumen sampai kapasitas tertentu. Biasanya, kapasitas produksi yang dimiliki, namun untuk kapasitas produksi bertambah, biaya tetap juga menjadi lain. Contohnya biaya tetap adalah seperti biaya gaji, penyusutan aktiva tetap, bunga, sewa atau biaya kantor dan biaya tetap lainnya. Biaya variabel. Biaya variabel merupakan biaya yang secara total berubah-ubah secara sebanding dengan perubahan volume produksi atau penjualan. Dalam hal ini, sulit terjadi dalam praktiknya karena dalam penjualan jumlah besar, ada potongan-potongan tertentu, akan ada potongan-potongan tertentu, baik yang diterima maupun yang diberikan pada perusahaan. Contohnya, biaya variabel adalah biaya bahan baku, biaya upah buruh langsung, dan komisi penjualan biaya variabel lainnya. Biaya semi variabel. Biaya semi variabel merupakan jenis biaya yang sebagian variabel dan sebagiannya tetap, yang kadang-kadang disebut dengan semi variabel, yaitu
Biaya yang tergolong seperti sales expense, kemudian harga jual. Harga jual yang dimaksud adalah analisis ini hanya dapat digunakan untuk satu macam harga jual atau barang yang akan dijual atau diproduksi. Tidak ada perubahan. Yang terakhir adalah tidak ada perubahan harga jual. Artinya, diasumsikan harga jual persatuan tidak dapat berubah selama periode analisis. Hal ini bertentangan dengan kondisi yang sesungguhnya, di mana harga jual dalam suatu periode dapat berubah-ubah seiringan dengan perubahan biaya-biaya yang berhubungan langsung maupun tidak terhadap produk. Sekian, terima kasih.